Gibson. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Memang kabarnya baik. Terus Pak Gibson kan memberitahu saya akan melakukan coaching. Di sini saya sebagai pengamat atau observer dalam aktivitas coaching yang Bapak lakukan nanti. Ya, jadi sebelum kegiatan coaching ini saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama itu kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendengar aktif. Itu saja Pak ya? Ya, Jadi kan dari beberapa kompetensi coaching itu Bapak ingin menekankan pada posisi Bapak sebagai pendengar aktif seperti itu ya. Kemudian bagaimana kompetensi tersebut nantinya atau spesifiknya yang saya amati itu yang seperti apa begitu? Mendengar aktif yang Bapak ingin kembangkan itu lebih spesifiknya itu seperti apa yang nanti akan saya amati? ya, lebih spesifiknya dengan mendengar aktif itu saya bisa memiliki kemungkinan untuk membuat pertanyaan yang lebih membobot, untuk lebih menggali menjadi rencana dari coaching sebentar. Jadi Bapak sebagai pendengar aktif ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih terbuka, lebih berbobot begitu ya Pak ya. Kemudian untuk indikator ini Pak, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Bapak inginkan gitu. Bapak kan ingin mengembangkan mendengar aktifnya itu. Jadi indikator ketercapaian kalau itu sudah dibilang tercapai itu bagaimana? Ya, kalau dibilang tercapai nanti kita bisa lihat pada saat pasca coaching ini apa yang akan menjadi hasil-hasil atau keputusan yang bisa diambil oleh coach sendiri. Untuk harapan Bapak dari dari coaching yang nanti Bapak lakukan ini, apa harapan yang ingin Bapak capai? Ya, harapannya tentu saudara yang di coaching ini akan menemukan solusi dari persoalan yang dipikirkan selama ini. Jadi intinya Bapak berharap bisa membantu si coach lah ya untuk untuk menemukan ide-ide dalam penyelesaian masalahnya. Ya, baik, sudah kalau begitu Pak. Untuk rubrik penilaian sendiri nanti di sini saya akan menilai Bapak ketika melakukan coaching itu bagaimana Bapak melakukan kemitraan, kemudian ada tidak proses kreatifnya, dan memaksimalkan potensi dari coaching nantinya. Nah, jadi itu. Kemudian untuk kompetensi coaching, bagaimana Bapak mendengar, saya akan melihat bagaimana Bapak mendengarkan aktif, bagaimana Bapak mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa, bagaimana Bapak menerima, mengapresiasi dan merangkum dari pertanyaan atau dari hasil diskusi tersebut. Kemudian yang terakhir, rubrik penilaiannya itu saya akan melihat penerapan alur Tirta nanti pada saat coaching, menggali tujuan, terus identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi itu rubrik, mungkin Bapak sudah paham ya dari rubrik penilaian nanti yang akan saya lakukan. Itu saja praobservasinya, prasupervisinya. Silakan Bapak melakukan coaching. Terima kasih. Selamat siang Pak Alex. Ya, selamat siang Pak Gibson. Apa kabar? Ya, puji Tuhan, baik, sehat. Pak Alex ada mau cerita sesuatu dengan saya. Ya, benar sekali. Kemarin saya menghubungi Pak Gibson karena memang ada hal yang ingin saya diskusikan dengan Pak Gibson. Karena kemarin saya menghubungi, saya WA Pak Gibson, minta ketemu hari ini. Ya. Terima kasih Pak Gibson sudah memberikan waktu untuk ketemu.
sesuatu yang mau Pak Alex cerita itu kira-kira bagaimana? Ya, baik. Pak Gibson, ini saya ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran saya. Ketika saya melakukan pembelajaran di kelas itu, beberapa siswa itu, sebagian siswa itu terlihat kurang berminat, kurang bersemangat, kurang antusias terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Mungkin ada beberapa yang hanya melamun, yang hanya tatapan kosong, kira-kira lebih seperti itu. Itu yang saya rasa ini harus diselesaikan. Ya, seperti itu Pak. Iya. Jadi beberapa siswa ya, Ya. tidak semua siswa. Tidak semua, berarti. ya sebagian. Nah, beberapa siswa kelihatan ada seperti begitu. Ya. Terus sejauh ini apa yang kira-kira Pak Alex pikirkan untuk bisa membantu mereka itu? Mungkin karena pembelajaran yang saya lakukan juga itu kurang mengajak atau kurang mengundang si peserta didik ini untuk mereka terlibat dalam kegiatan pembelajaran, makanya siswa itu kurang bersemangat. Jadi mungkin saya harus bisa menemukan metode yang baru mungkin seperti itu. Metode baru yang Pak Alex bayangkan itu kira-kira seperti bagaimana? Metode baru yang pertama mungkin paling tidak saya bisa mengajak siswa untuk fokus dulu. Mungkin saat pembelajaran itu mereka masih banyak pikiran, banyak hal yang mereka bayangkan, jadi mungkin dengan ice breaking atau dengan saya menerapkan metode kesadaran penuh mungkin bisa membantu mereka untuk fokus itu pertama dulu. Kemudian saya juga bisa memikirkan metode pembelajaran yang mengajak siswa untuk terlibat aktif. Jadi mereka tidak hanya dia mendengarkan guru mengajar. Iya. Jadi sejauh ini menurut Pak Alex kira-kira kalau dipasang kategori begitu dari 1 sampai 10 sudah ada pada angka berapa? Sekarang mungkin baru di 4,5 atau 5 lah. Ya, masih di bawah 5 lah. Ya. Jadi Pak Alex sudah membayangkan akan melakukan yang tadi Pak Alex sebutkan. Ya, masih ada kira-kira yang Pak Alex bayangkan yang bisa membantu lagi. Mungkin yang opsi lain mungkin yang bisa saya lakukan, saya punya teman guru matematika juga tapi dari sekolah lain. Saya lihat dia sering story WA itu dia mengajar itu bagus, saya lihat mungkin salah satu opsinya saya bisa belajar dari dia juga. Ya, belajar dari teman guru. Sejauh ini Pak Alex sudah bangun komunikasi. Ya, kalau ya komunikasi kami memang baik, memang karena beda sekolah gitu, jadi tidak terlalu intens komunikasi, sekedar begitu saja. Baik Pak Alex, jadi keadaan siswa itu kan tanggung jawab kita sebagai guru. Selain itu ada lagi yang Pak Alex pikirkan yang lebih mempercepat proses supaya peserta didik Pak Alex dibantu dalam waktu dekat. Mungkin opsi lain itu saya bisa mencari referensi mungkin dari beberapa sumber atau saya mengikuti pelatihan mandiri mungkin supaya bisa mendapatkan pengetahuan metode yang tepat untuk meningkatkan minat belajar siswa. Mungkin supaya siswa itu tidak kebanyakan diam aja di kelas, mungkin seperti itu mungkin. Iya. Jadi ada beberapa hal yang sudah Pak Alex gambarkan itu tentu saja akan dilaksanakan oleh Pak Alex dalam waktu dekat. Jadi Pak Alex butuh waktu terdekat itu kapan mulai melaksanakan itu? Karena mungkin yang paling mungkin saya lakukan dalam waktu dekat itu adalah saya belajar atau melihat referensi dari beberapa sumber, mungkin itu yang saya lakukan. Mungkin dalam minggu ini saya berusaha untuk bisa mendapatkan, paling tidak mendapatkan satu metode baru. Iya. Jadi segala sesuatu untuk menuju kebaikan kan perlu dilakukan bertahap. Tidak bisa semua dalam perencanaan, dan saya berharap juga
apa yang direncanakan Pak Alex dapat terwujud dan kepada Pak Alex dapat lebih bersemangat lagi dalam melaksanakan pembelajaran. Bagaimana perasaan Pak Alex setelah kita bincang-bincang? Perasaan saya tadinya saya banyak beban, kira-kira bagaimana untuk mengatasi kondisi yang saya alami ini, tapi dengan berdiskusi dengan Pak Pitson saya diarahkan untuk menemukan paling tidak ada solusi atau alternatif yang bisa saya lakukan supaya bisa mengatasi masalah saya tadi. Perasaan saya ya saya merasa senang juga karena secara langsung Pak Pitson membantu saya untuk menemukan solusi. Saya juga senang Pak Alex supaya bisa dapat kesempatan untuk bertemu dan berbicara seperti ini. Dan nanti di waktu mendatang ada kesempatan kita bercerita lagi. Siap. Ya. Terima kasih atas kesediaan Pak Alex bertemu dan berbincang dengan saya. Selamat siang Pak Alex. Ya, terima kasih juga Pak Pitson. Ya, bagaimana Pak perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Ya, saya senang. Saya merasa senang karena saya bisa berbincang dengan Pak Alex dalam suasana coaching. Mungkin sebelum saya menyampaikan hasil observasi tadi Pak, saya ingin mendengar dari Bapak sendiri refleksi diri Bapak terkait dengan aktivitas coaching tadi. Iya, ya aktivitas coaching tadi berjalan dan saya merasa bahwa saya juga mulai menerapkan mendengar tematik itu, kemudian saya melibatkan teknik rasa, kemudian saya juga memakai arotir. Di situ ada tujuan identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab yang akan dilakukan. Ya, Bapak sudah merefleksi ya bagaimana tadi aktivitas coachingnya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Ya, hasil pengamatan saya tadi memang seperti tadi Bapak sampaikan, Bapak sudah memunculkan alur tirta. Di situ memang sudah muncul, Bapak sudah menanyakan tujuan dari aktivitas coaching tadi. Di sana sudah terlihat, kemudian identifikasi permasalahannya, lalu Bapak juga sudah membuat pertanyaan-pertanyaan, sudah mulai lebih terbuka begitu. Jadi si coach tadi mampu menemukan solusi yang diharapkan nantinya untuk diterapkan di sekolah. Untuk tanggung jawab juga Bapak sudah konfirmasi, saya lihat. Kemudian dari aspek berkomunikasi dalam kegiatan coaching itu, contohnya komunikasi asertif, terus pendengar aktif, itu memang sudah muncul. Ya, jadi saya rasa sudah bagus. Saya sangat mengapresiasi atas kegiatan coaching yang Bapak lakukan dengan Pak Alex. Saya berharap kegiatan ini tidak hanya 1 kali 2 kali saja Pak ya. Jadi kita bisa lakukan terus-menerus sehingga kita bisa memberikan hal-hal yang baik untuk rekan-rekan. Kemudian saya tanyakan kembali rencana tindak lanjut apa yang akan Bapak buat dan kapan, kemudian bagaimana tindak lanjut tersebut akan Bapak kembangkan setelah melakukan coaching. Ya, tindak lanjut saya seperti tadi Ibu sampaikan itu, kegiatan coaching ini terus berlanjut. Kemudian dengan adanya kegiatan yang berlanjut ini bisa melatih diri saya untuk mengembangkan diri, dan tentu dengan demikian saya bisa lebih terarah untuk menciptakan pertanyaan yang lebih pokok. Ya, saya memang melihat sudah lebih baik Pak ya. Di mana tadi indikator-indikator ketercapaian itu sudah muncul semua, jadi kita hanya perlu meningkatkan saja begitu ya. Saya rasa untuk kegiatan coaching atau untuk kegiatan
supervisi terhadap aktivitas coaching ini sudah cukup, atau mungkin dari Pak Tukan ada yang mau disampaikan kembali terkait dengan aktivitas tadi? Ya, untuk sementara ya saya pikirkan itu perlu waktu untuk lebih Ya, mengulang lagi di lain kesempatan. mudah-mudahan bisa berjalan lancar Pak ya. Ya. Itu saja. Selamat siang Pak Gibson. Ya. Ya, baik, selamat siang Bu Kadek. Selamat siang Pak. Apa kabar hari ini? Baik ya, sehat-sehat. Sehat. Oke, itu hanya bagi Bu Kadek. Ini nanti saya akan berperan sebagai pengamat atau observer dalam aktivitas coaching yang akan Ibu Kadek lakukan bersama Pak Gibson nanti ya. Iya. Kira-kira kompetensi apa nih Bu Kadek yang mau dikembangkan dalam proses coaching nanti? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, lebih menekankan di pendengar aktif begitu Pak. Terus bagaimana saya memberikan umpan balik positif dalam coaching nanti. Oke. Jadi kurang lebih ada dua ya, Iya. ada jadi mendengar aktif dan umpan balik Umpan positif. balik positif. Ya. Oke. Mungkin dari kedua kompetensi ini mungkin ada yang spesifik yang mau saya amati secara lebih spesifik dari antara dua ini. Ya. Di kompetensi mendengar aktif ini Pak, saya ingin menunjukkan bagaimana perhatian saya benar-benar penuh terhadap lawan bicara saya. Kan kadang-kadang kita memberikan perhatian itu terganggu begitu Ya. Pak. Jadi saya di sini ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif ini, bagaimana saya memberikan perhatian penuh kepada lawan bicara saya, kemudian bagaimana saya bertanya atau cara saya bertanya, bagaimana penggunaan frasenya ketika saya melakukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan terhadap coach nanti. Kemudian di umpan baliknya itu spesifiknya saya ingin menunjukkan spesifik fokus pada apa yang dikatakan begitu. Jadi saya ingin benar-benar menangkap titik fokus dari hal-hal yang disampaikan oleh coach nantinya. Oke, baik. Terima kasih Bu Kadek. Jadi tadi spesifiknya itu mendengar aktif, Iya. dan memang ini kompetensi yang sangat penting ya. Iya. Ketika sudah mendengar aktif dan juga sudah berhasil menggali informasi-informasi sampai menggali isu permasalahan dari Iya. si coach, pasti itu akan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa membantu coach. Oke, baik. Kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan tadi, Bu? Kalau untuk indikator ketercapaian nanti Pak, tidak jauh seperti yang saya sampaikan tadi. Pertama itu apakah saya sudah memberikan perhatian penuh terhadap lawan bicara, kemudian apakah saya sudah menunjukkan bahwa saya menjadi pendengar yang baik, terus indikatornya lagi bagaimana saya menanggapi perasaan atau memberikan perasaan yang tepat terhadap permasalahan yang disampaikan oleh coach. Kemudian di umpan balik itu indikatornya memunculkan bagaimana saya mengapresiasi, menyertakan motivasi positif untuk coach nantinya. Terima kasih Bu Kadek. Kemudian kira-kira apa nih harapan dari Bu Kadek dari percakapan kita kali ini? Kalau harapan saya terkait dengan coaching ini Pak, pertama itu saya mengharapkan dari saya sendiri supaya terbiasa begitu melakukan aktivitas coaching ini, tidak hanya 1-2 orang, tapi nanti kemudian akan bisa melakukan aktivitas coaching ini terhadap anak didik nantinya begitu Pak. Kemudian harapan yang berikut mungkin saya berharap
coach saya nanti bisa memang menemukan ide-ide atau solusi-solusi dari permasalahannya nanti. Pasti luar biasa sekali ya Ibu Kadek. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Sebelum itu Ibu Kadek melakukan coaching dengan si coach. Ya. Kemudian saya akan sampaikan juga rubrik penilaian yang akan digunakan nanti ketika Ibu Kadek melakukan coaching. Yang pertama itu bagaimana Ibu melaksanakan atau menerapkan prinsip coaching, ada kemitraan, ada proses kreatif di situ, dan juga bagaimana Ibu Kadek bisa memaksimalkan potensi. Kemudian bagaimana juga kompetensi coaching itu bisa berjalan seperti presence atau kehadiran penuh, mendengar aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, serta akan dinilai juga atau saya juga akan amati bagaimana Ibu Kadek menerapkan alur cerita dengan runut. Jadi itu rubrik penilaian yang akan digunakan nanti, dan juga bisa Ibu Kadek jadikan acuan dalam melakukan coaching nanti. Ya. Ini itu saja Ibu Kadek. Setelah ini silakan Ibu Kadek melakukan coaching. Sekian dan terima kasih. Selamat siang Pak Profesor. Selamat siang Ibu. Kemarin saya dengar Pak Gibson ada yang mau disampaikan ini. Ya betul. Iya. Ya, karena Pak Gibson ada yang mau disampaikan, saya akan membantu Pak Gibson. Mudah-mudahan kita bisa saling sharing begitu dalam kegiatan coaching ini. Iya. Saya pertama ingin menanyakan sebenarnya apa tujuan dari yang akan kita diskusikan ini? Ya, tujuannya saya mengharapkan ada sesuatu yang bisa membantu peserta didik saya, karena sejauh ini dalam pembelajaran yang saya lakukan, khususnya pelajaran bahasa Inggris, itu ada beberapa peserta didik saya yang betul-betul lambat untuk menguasai, didorong atau itu semua terjadi karena mereka datang dengan pengetahuan dasar yang sangat kurang. Saya menjadi terhambat untuk berproses yang baik untuk belajar bahasa Inggris. Saya mengkonfirmasi ini permasalahannya berarti dalam pembelajarannya Bapak ini menemukan beberapa anak itu lambat menerima, begitu Pak ya, lambat menerima. Dari pengamatan Bapak sendiri, kira-kira apa yang menjadi penyebab hal itu terjadi? Iya. Sejauh ini penyebab mereka lambat itu, pertama mereka datang dari latar belakang peserta didik yang sama sekali tidak punya modal dasar. Karena di SD itu tidak diajarkan itu yang bahasa Inggris, baru bertemu di SMP kelas 7, dan itu menjadi persoalan. Oh ya, jadi memang dari pengamatannya Bapak sendiri, modal dasar dari awal anak-anak untuk belajar bahasa Inggris itu yang tidak kurang ya. Terus untuk meningkatkan itu, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Ya, saya berpikir bahwa meningkatkan itu bisa digunakan dengan cara yang pertama, tentu memperkenalkan bahasa Inggris itu dari tahap yang paling dasar. Kemudian mungkin saya harus lebih memperbanyak media menarik untuk bisa membangkitkan daya tarik mereka untuk belajar.
Kemudian di sini kan Bapak ingin memperkenalkan mulai pelajaran bahasa Inggris itu dari dasar, terus menggunakan media-media. Untuk mencapai itu, kekuatan apa yang Pak Pipson miliki begitu, kompetensi yang Pak Pipson miliki yang unggul itu seperti apa sehingga perkenalan bahasa Inggris dari dasar, kemudian media-media yang Pak Pipson ingin ciptakan itu lebih baik begitu. Kekuatan yang Pak Pipson miliki itu di mana? Ya, sejauh ini saya menyadari bahwa kemampuan untuk melakukan itu sebenarnya ada, tapi mungkin tidak digali dengan baik saja. Media yang saya maksud itu dimulai dari hal yang sederhana, seperti saya akan mencoba mengembangkan yang namanya komik strip, gambar-gambar basket, kemudian penggunaan video-video itu akan bisa membantu. Setelah Pak Pipson sudah menemukan itu, saya rasa memang sudah baik sekali ya. Pak Pipson sudah mau merancang pembelajarannya, kemudian akan menerapkan media pembelajaran yang tadi Pak Pipson sebutkan, komik strip seperti itu. Kemudian kapan strategi ini akan dilakukan? Nah, strategi-strategi yang Pak Pipson harapkan itu kapan akan mulai dilakukan? Iya. Cepat lebih baik sekarang. Jadi tidak perlu makan waktu lebih lama. Pikir bahwa ini harus segera saya laksanakan untuk memunculkan perubahan yang saya harapkan itu. Jadi intinya setelah coaching bisa melakukan itu ya Pak ya. Ada tidak dukungan yang Pak Pipson harapkan mungkin dari rekan kerja atau bagaimana dukungan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan itu, mencapai harapan-harapan yang Pak Pipson inginkan? Iya, dukungan itu selain dari pihak sekolah sendiri, yang saya harapkan misalnya kepala sekolah, teman-teman sejawat itu, dukungan dari orang tua juga. Saya sudah pernah melakukan kunjungan rumah itu. Sebenarnya mereka menyambut baik adanya perkenalan bahasa Inggris kepada anak-anak. Ya, saya rasa solusi sudah Pak Pipson temukan, kemudian ingin berkomitmen melakukan perubahan secepat mungkin. Jadi ini sudah akhir sesi, saya ingin sedikit menanyakan kembali apa yang Bapak dapatkan dari diskusi kita ini. Iya, diskusi seperti ini ternyata menarik ya. Iya. Awalnya memang saya mengalami kebuntuan, saya mencoba mereka begitu, tapi dengan perbincangan saya mencoba keluar dari kepastian mau berbuat apa. Bagus ya Pak ya. Jadi saya ucapkan terima kasih karena Pak Pipson mau berbagi cerita dengan saya sehingga kegiatan ini kita bisa lakukan kembali di kemudian hari begitu. Terus sampai ketemu di diskusi berikutnya Pak ya. Jangan ragu-ragu kalau ada permasalahan bisa sampaikan ke saya. Selamat siang Pak Pipson, terima kasih. Oke, baik. Selamat siang Ibu Kadek. Selamat siang Pak. Luar biasa ya, coachingnya sudah berjalan dengan baik. Bagaimana perasaan Ibu Kadek dalam melakukan coaching dengan coach tadi, dengan coach? Iya. Perasaan saya tentu sangat senang Pak ya. Terus ada sedikit rasa bangga begitu karena bisa membantu rekan untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi intinya saya senang lah untuk kegiatan coaching ini. Oke, memang luar biasa ya. Saya lihat antusias dari Ibu Kadek tadi sangat baik. Kemudian saya ingin mendengar nih sedikit refleksi diri dari Ibu Kadek dalam melakukan coaching tadi. Kalau untuk
refleksi Pak ya. Eh, saya rasa dari indikator ketercapaian tadi yang kita diskusikan praobservasi itu, mulai dari bagaimana alur tirtanya berjalan, saya rasa alur tirta sudah muncul, mungkin belum maksimal begitu. Ada beberapa bagian, terutama saya merasa diidentifikasi masalah itu yang kurang. Ya. Saya merasa harusnya lebih digali lagi Ya. permasalahan dari Koci. Kemudian saya merefleksi juga terkait dengan kompetensi berkomunikasi. Untuk pendengar aktif, saya sudah berusaha semaksimal mungkin menjadi pendengar yang aktif, memberikan perhatian penuh pada saat coaching. Lalu umpan balik untuk apresiasi juga, saya rasa sudah menyertakan motivasi positif untuk coach tadi pada saat aktivitas coaching. Baik Ibu Kadek, memang dari pengamatan saya juga kurang lebih seperti yang Ibu Kadek refleksikan tadi, dan saya coba menyampaikan hasil pengamatan saya Ibu Kadek. Oke. Yang pertama itu saya mengapresiasi dengan sangat baik apa yang sudah Ibu Kadek lakukan tadi itu, sudah menerapkan alur tirta mulai dari menanyakan tujuan, kemudian menggali informasi atau masalahnya itu seperti apa. Dan memang saya juga setuju dengan hasil refleksi dari Ibu Kadek tadi berkaitan dengan identifikasi masalah. Memang Ibu Kadek sudah melakukan tadi, sudah berusaha melakukan, dan Ibu Kadek itu merasa kalau itu belum maksimal. Dan juga yang saya amati ketika mungkin bisa digali lagi, mungkin ada solusi alternatif, solusi lain ya, karena ketika ada banyak solusi yang bisa dihasilkan oleh coach, pasti dia akan lebih punya banyak pilihan untuk menyelesaikan masalah itu. Dan saya sangat mengapresiasi yang Bu Kadek sudah lakukan tadi. Kira-kira nih rencana tindak lanjutnya apa kira-kira yang ingin, atau apa kompetensi apa yang ingin Ibu Kadek kembangkan nanti berdasarkan aktivitas coaching yang sudah kita lakukan yang sudah ini? Dari aktivitas tadi yang ingin saya kembangkan dari hasil refleksi itu mungkin berkaitan dengan bertanya efektif Pak. Bertanya efektif karena ternyata aktivitas coaching ini fokusnya itu kita harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang terbuka agar dapat menggali ide-ide sebanyak mungkin begitu dari coaching nanti. Berarti kemampuan untuk menggali informasi dan bagaimana bisa meramu pertanyaan berbobot supaya bisa bisa membuat coach ini bisa menemukan alternatif solusi yang lain. Oke. Kemudian kegiatan pasca observasi ini sudah selesai. Kira-kira di akhir kegiatan ini atau di akhir proses secara keseluruhan ini apa yang Ibu Kadek dapatkan? Kalau dari proses keseluruhan mulai tadi observasi, kemudian saya melakukan coaching, saya mendapatkan banyak hal Pak, pengalaman coaching, kemudian saya juga mendapatkan karena sudah merefleksi diri, jadi saya mengetahui hal-hal yang perlu saya kembangkan. Jadi saya dapatkan karena sudah mendapatkan pengalaman banyak, jadi yang saya dapatkan itu pasti akan bisa lebih baik ke depannya. Sudah baik, dan memang kompetensi coaching ini tidak bisa dilakukan hanya 1-2 kali, tapi memang seperti di awal tadi Bu Kadek menyampaikan perlu pembiasaan untuk kita lakukan, sehingga ini menjadi kebiasaan yang baik untuk kita lakukan di sekolah. Mungkin itu saja Bu Kadek, terima kasih untuk sama-sama Pak. percakapan kita hari ini. Sampai ketemu pada percakapan selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang Pak Alex. Selamat siang Pak Sipson. Apa kabar Pak? Puji Tuhan baik. Sebentar lagi Bapak akan masuk ke proses coaching. Ada seorang coaching. Tentu sebagai seorang coach, Pak Alex sudah tahu basic coaching. Kemudian ada kompetensi inti. Kemudian saya harapkan nanti ada
teknik rasa dan kita ya Pak sebenarnya bagaimana Pak? Ya, baik Pak Gibson, terima kasih dalam kegiatan coaching yang akan saya lakukan nanti itu saya ingin mengembangkan kompetensi coaching khususnya dalam kompetensi mendengar aktif. Iya. Begitu Pak Alex. Iya. Pak sudah siap. Siap. Kebutuhan siap. Begitu langsung saja kita masuk dalam proses. Silakan. Baik, selamat siang Ibu Kadek. Selamat siang Pak Alex. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Kemarin Ibu Kadek komunikasi meminta untuk ketemu ya hari ini. Iya Pak. Kira-kira ada apa nih? Apa nih yang kita mau bahas Ibu Kadek? Saya mau bercerita sih sedikit Pak Ya. terkait dengan kondisi pembelajarannya saya kemarin. Ya. Ini ada beberapa anak ini Pak pada saat saya melakukan pembelajaran. Intinya ada 3 anak ini Pak, ada 3 anak. Pada saat saya melakukan pembelajaran itu mereka asik bermain, berbicara di belakang gitu. Pokoknya tidak fokus ke saya. Mereka 3 ini asik bermain saja di belakang. Sibuk sendiri. Iya, sibuk sendiri. Jadi ini ada kasus 3 siswa ini, apakah ini sering mereka lakukan itu? Nah ini dia Pak, ini anak 3 ini memang lumayan sering lah seperti itu, dan saya mendengar juga dari guru yang lain seperti itu juga. Di mapel lain juga seperti itu. Iya, ada beberapa mapel yang mungkin kebetulan sempat bercerita dengan saya seperti itu juga. Ini anak-anak ini khususnya yang 3 orang ini. Jadi keluhannya sama ya? Iya. Guru mapel. Iya. Kalau dari pengamatan Ibu Kadek dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan, kira-kira apa yang membuat ketiga anak ini sibuk bermain begitu? Kalau dari yang saya lihat ya, pertama mungkin mereka ini karena duduk bersama-sama. Jadi pokoknya satu deret itu Pak, 3 orang ini. Satu deret. Kemudian mungkin karena kurang fokus, bosan, entah. Saya mengamati mereka mungkin di pelajarannya saya bosan, sehingga mereka itu asik sendiri begitu. Dan yang satu ini sepertinya sulit untuk memahami materinya yang saya sampaikan. Jadi ketiga siswa ini duduknya berdekatan begitu? Ya Pak, berdekatan memang. Kemudian kira-kira kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas itu seperti apa? Apakah sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Atau kira-kira strategi atau metode apa yang Ibu biasa lakukan di kelas? Sebenarnya kalau untuk strategi pembelajaran, perencanaan pembelajaran itu saya rasa saya sudah buat semaksimal mungkin Pak. Ya. Apalagi setelah kita mengikuti pendidikan guru penggerak Pak ya, kan sudah mempelajari tentang berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional. Jadi setelah itu saya sudah selalu merancang pembelajarannya saya itu dengan memperhatikan kebutuhan murid. Bahkan media-media pembelajaran juga saya sudah buat semenarik mungkin. Kemudian apalagi bahkan selingan-selingan permainan untuk ice breaking, permainan mendalami materi itu juga sudah saya lakukan. Jadi, Sudah, Ibu Kadek sudah berusaha maksimal iya, begitu? sudah saya lakukan. Harapannya atau kondisi yang Ibu Kadek mau itu seperti apa kira-kira di kelas? Ya tentunya harapannya sih dengan yang sudah saya lakukan itu anak-anak ini bisa kembali fokus di saya begitu. Bisa kembali fokus di saya sehingga tidak lagi nanti hanya pada saat ditegur saya tidak sampai 1 menit mereka hilang fokus lagi. Gitu. Iya. Jadi saya sangat berharap ini anak-anak ini tidak berbuat seperti itu lagi untuk pembelajaran ke depan. Jadi itu harapan atau kondisi yang Ibu inginkan begitu ya. Kira-kira langkah apa kira-kira yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini tadi?
Kan kalau dilihat tadi ini kan posisi duduk mereka, Iya, pendekatan, iya. sedangkan dari segi apa? Dari segi strategi pembelajaran sudah melakukan berbagai macam cara. Iya. Kira-kira apa ada mungkin alternatif lain lagi yang bisa dilakukan? Iya. Mungkin pertama saya melakukan saya komunikasi dulu dengan wali kelasnya Pak ya. Iya. Komunikasi dulu dengan wali kelas, entah itu tempat duduk ditentukan oleh wali kelas atau memang mereka atur sendiri begitu. Kalau mereka atur sendiri, saya menginginkan atau mengusulkan di wali kelas nanti mereka diatur ulang begitu supaya berjauhan lah. Supaya dijauhkan begitu, jadi kan jangan sampai yang satu kancing yang satu kena begitu. Nah, jadi yang pertama itu saya komunikasikan dengan wali kelasnya untuk mengatur tempat duduknya 3 anak ini. Kemudian di perencanaan pembelajaran Pak, mungkin strateginya saya mengkhususkan lagi atau memberikan perhatian lebih kepada 3 anak ini. Nah, saya lihat karena mereka senang bermain, jadi mungkin nanti saya tambahkan permainan-permainan kecil dalam pembelajaran untuk mengakomodir permasalahan 3 anak ini. Kalau yang saya tangkap tadi kurang lebih ada 2 langkah yang mungkin bisa dilakukan. Mencoba berkomunikasi dengan wali kelas soal tempat duduk tadi itu ya, kemudian ada strategi pembelajaran yang mungkin dikembangkan lagi begitu. Nah, kira-kira dari 2 strategi ini mana kira-kira yang mau dilakukan terlebih dahulu? Terlebih dahulu setelah kita ini kegiatan ini Pak, saya menghubungi wali kelas dulu. Itu yang pertama, menghubungi wali kelas. Kemudian kalau memang kita sampaikan seperti yang permasalahan yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan diakomodir atau diberikan untuk memisahkan mereka. Setelah itu baru nanti saya merancang pembelajaran yang lebih berpihak lagi untuk mereka. Mungkin ada kebutuhan yang spesifik bisa digali lagi itu. Kira-kira kapan nih mau komunikasi dengan wali kelasnya? Secepatnya Pak, setelah ini kalau memang wali kelas dari kelas yang bersangkutan ada waktu, mungkin saya langsung berkomunikasi. Kalau tidak mungkin bisa ditunda besok gitu. Yang penting secepatnya. Ya, karena ini masalah yang memang harus diselesaikan, karena kalau tidak yang tadinya 3 mungkin bisa naik jadi 5, bisa satu kelas ribut semua ya. Kemudian apakah Ibu Kadek butuh dukungan atau ada yang perlu dilibatkan supaya rencana ini tadi bisa berjalan? Kalau dukungan, yang pertama itu tadi Pak, dengan wali kelasnya. Selain dengan wali kelas, mungkin saya minta dukungan dengan guru BK-nya Pak. Supaya bisa digali lagi sebenarnya kebutuhan apa sih yang diperlukan 3 anak ini khususnya begitu. Jadi saya ingin berkolaborasi dengan guru BK di sekolah. Oke, baik. Jadi Ibu Kadek tadi sudah menentukan alternatif atau opsi yang bisa dilakukan tadi dengan berkomunikasi dengan wali kelas dan juga melibatkan guru BK juga ya. Saya rasa itu alternatif yang sangat bagus untuk dilakukan, dan memang saya juga berharap rencana ini bisa dilakukan oleh Ibu Kadek, bisa dilakukan sehingga nanti bisa mengatasi persoalan ini. Kemudian kita sudah di akhir sesi ini, kira-kira apa yang Ibu Kadek dapatkan dari percakapan kita hari ini? Kalau yang saya dapatkan dari percakapan ini tentunya rasa lega Pak ya. Karena sebenarnya masalah saya ini saya bisa ceritakan juga di rekan saya, tapi tentunya tidak dengan proses seperti ini, hanya batas cerita saja, tidak menemukan solusi ya. Jadi setelah percakapan ini saya lega karena menemukan solusi-solusi atau ide-ide yang saya gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang saya dapatkan di kelas tadi. Baik, saya juga berharap rencana tadi itu bisa dilakukan sehingga bisa mengatasi permasalahan di kelas tadi. Oke. Sekian saja diskusi kita hari ini. Saya tunggu nanti berita soal 3 siswa itu, apakah sudah
bisa diatasi atau Siap, mudah-mudahan minggu depan sudah berubah Pak. Iya. Ya. mungkin bisa ditanya. Ya, terima kasih banyak Pak. Saya juga terima kasih. Ya, Pak Alex, Pak sudah selesai melakukan coaching. Ya sudah Pak Gibson. Ya. Bagaimana perasaan Pak Alex? Perasaan saya lega dan juga saya senang bisa membantu rekan saya yang membutuhkan masukan, membutuhkan solusi. Tapi bukan saya yang memberikan solusi, saya hanya membantu mengarahkan saja. Baik, tadi saya perhatikan kompetensi yang dibandingkan dengan sejak aktif itu sudah muncul. Dan kemudian kemitraan itu Pak juga memaksimalkan potensi dengan informasi dengan itu kira apa rencana Pak istilahnya. Rencana saya selanjutnya mungkin saya ingin lebih mengembangkan lagi atau meningkatkan lagi kompetensi coaching ini, di mana itu menjalin kemitraan, kemudian prosesnya kreatif, bagaimana saya bisa menggali informasi dan menemukan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya bisa membantu coach itu atau rekan saya bisa mendapatkan solusi. Mungkin saya ingin belajar lagi ke depan sehingga saya bisa meningkatkan keterampilan ini. Jadi saya ucapkan selamat Pak ya. Terima kasih juga Pak Gibson. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.